Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita lagi sama teman-teman di lumbung bumi di atas awan. Nah, ini lihat pemandangan di belakang, cantik sekali, luar biasa. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan sama kita, makanya kita mau tanami lagi di sini dengan tanaman-tanaman buah yang insya Allah sangat bermanfaat. Belakang tadi itu sudah tertanam durian, kurang lebih sekitar 75 batang. Sekarang kita di sini dengan bawah itu ada kolam lele yang integrate farmingnya. Nah, di sini kita mau nanam hari ini namanya mangga, tapi mangganya ini beda, mangga dari Jepang, mangga Miyazaki namanya. Nah, ini konon ceritanya mangga ini adalah mangga terenak di dunia. Nah, terenak di dunia. Ini bibit mangga dari Kang Tria, dari Lumbung Bumi Majalengka. Kemarin ngasih tahu ke saya, Ustaz, ini ada bibit mangga paling enak di dunia katanya. Wah, Masya Allah. Oke, kita coba ditanam di pondok pesantren kita. Ini bersama Ustaz Adam di pondok pesantren Agropreneur Manahilul Ilmi Liliang Bogor. Nah, ini sama teman-teman Kolbu. Itu ada Mas Pur yang membantu kita dan kameramen kita yang selalu setia dan nggak pernah tampil, namanya Om Burhan. Nah, di sana itu ada Ustadz Ismail yang merawat kebun-kebun kita ini, Masya Allah, luar biasa semangatnya beliau. Nah, ini kita mau ngasih tips. Yang pertama, si Miyazaki ini ternyata dia salah satu jenis tanaman yang membutuhkan unsur hara yang cukup tinggi. Miyazaki ini kenapa Miyazaki? Karena memang namanya dari Jepang, cukup mahal dan di Indonesia belum banyak. Jadi teman-teman bisa budidaya ini dan cukup genjah. Bisa cek di YouTube dan di channel-channel yang lain. Miyazaki ini cukup sangat produktif. Buahnya unik, warna-warni. Saat ada sampai kesemsem. Suruh ditanam di pinggir jalan. Saya bilang nanti urusannya hilang, urusannya Ustaz Adam lah. Nah, si Miyazaki ini membutuhkan unsur hara yang cukup tinggi, makanya jarak tanam kita juga agak jauh, agak berbeda dengan jarak tanam pohon mangga pada umumnya yang biasanya bisa 4x7 atau 5x7. Sekali ini kita nanam agak jauh, jarak tanamnya 6x7. Jadi kita tanam dan lubang tanamnya pun agak berbeda dengan seperti biasanya, karena membutuhkan unsur hara yang cukup banyak. Jadi lubang tanamnya itu kurang lebih sekitar 1 meteran dalamnya, lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter. Nah ini komposnya. Jadi kita berikan kompos. Kita selalu memberikan kompos dulu di awal supaya menjadi cadangan makanannya mereka dan akar mereka supaya langsung masuk ke bawah. Ya, Sat. Semua, Sat. Nah, ini kompos super kita berikan semua, kurang lebih sekitar 30 kiloan sampai 40 kilo, karena supaya si tanaman ini setidaknya kalau nanti Ustadz Ismail lupa ngasih pupuknya, tanaman ini setahun sudah ada makanannya. Jadi selama 1 tahun perawatan sudah bisa ditinggal tidur lah Ustadz Ismail, nggak perlu mikirin kompos. Nah, kemudian yang kedua, kita berikan selain komposnya juga, teman-teman harus tahu juga kompos yang terbaik itu adalah kompos yang memiliki keseimbangan yang cukup baik. Di sini kami menggunakan kompos super yang keseimbangannya cukup baik dan C organiknya cukup tinggi. C organik kita itu kemarin terakhir di lab sekitar 27-an lah gitu. Sehingga unsur hara ini mudah sekali untuk berkembang, mikroba-mikroba baik mudah sekali untuk berkembang di sana. Monggo silakan. Nah, ini arang sekam kita supaya tanaman yang akar-akar baru ini tidak mudah terserang jamur, karena ini musim hujan, curah hujan sangat tinggi di sini, kelembapannya juga cukup sangat tinggi. Walaupun di sini hanya ketinggian di 500 mdpl lah kurang lebihnya. Jadi tapi curah hujan cukup tinggi sekali. Nah, biasanya kami menggunakan arang sekam agar jamur di akar tidak mudah menyerang tanaman kita. Yang kedua, silikanya itu kita gunakan untuk supaya merangsang si pertumbuhan akar agar lebih baik lagi. Siap. Silakan Ustaz Adam. Nah, kalau kata Om Burhan, bedanya di sini dengan yang lain, doanya Ustaz Adam.
Kalau nanem ada doanya dulu. Bismillah. Nah, nggak usah Ismail. Bacilnya mainkan. Nah, ini dimainkan. Jadi ditanam langsung diuruk. Nah, seperti itu. Ini Miyazaki, hasil pemberian dari Lumbung Bumi Majalengka. Kompos supernya dari Lumbung Bumi Cianjur. Arang sekamnya dari teman-teman Kolbu, dari Pak Muklas. Dan jamunya kemarin dikirim dari Tangerang. Oh, nikmat luar biasa kan, punya saudara banyak di mana-mana. Akhirnya lengkap semua. Siap. Nah, ini tim penanamnya Mas Pur, Om Burhan, dan Ismail Setadam. Sampai ketemu di tips sehat berikutnya. Dan insya Allah kalau sudah begini, tanaman kita sudah. Setadam tinggal tidur, Ismail tinggal tidur, tinggal bersihin rumput-rumputnya saja. Insya Allah. Dan kenapa juga harus 1 meter pengomposannya? Karena si akar-akar rumput ini biasanya maksimal cuma 25 cm. Jadi maksimal 30 cm itu udah keren banget. Nah, makanya kita tanam tadi komposnya itu di dalam lebih dari 50 cm agar memang si akar si rumput-rumput tadi tidak bisa masuk ke dalam, dan akar si tanaman itu masuk ke dalam sehingga fokus si tanaman itu menyerap unsur hara kita dan vitamin-vitamin yang nanti kita berikan di tanaman ini. Bismillah, semoga subur 3 tahun kemudian Setadam bisa memetik buah. Amin, ya Rabb. Si Miyazaki, dan di sini insya Allah menjadi kebun buah yang alhamdulillah sudah ada 300 ya kemarin dikirim. 300 bibit. Kemudian sini sudah ada pepaya 1.500 pepaya. Sudah ada duren yang sudah tertanam 75 pohon duren. Terus apa lagi nih? Jambu kristal dari Pak Muklas, jambu kristal merah, macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi sedekah terbaik buat teman-teman semua. Dan Setadam pernah bilang, apapun yang dilakukan manusia yang penting happy, yang penting ikhlas, niat karena Allah. Insya Allah semua menjadi sedekah. Dan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di tips-tips kita berikutnya, bertani sehat dan menyehatkan, cara menanam yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah, tidak meracuni, tidak membunuh, dan tidak menyakiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.